Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vivitan. Di video kali ini saya akan menggambar dengan judul pemandangan danau. Untuk menggambarnya saya menggunakan spidol yang berwarna hitam, kertas dengan ukuran A4, garis tepi dengan ukuran 1 cm. Nah, kalian bisa lihat saya gambar objek dari bagian kiri bawah. Di sini karena judulnya pemandangan danau, jadi objek-objeknya diseimbangi ya, tentu saja yang ada di sekitaran danau. Nah, kalian bisa lihat saya buat dulu pohon dengan bentuk daun melengkung dan lumayan panjang. Nah, pohon ini nanti akan saya buat bercabang. Di sampingnya, saya akan tambahkan tanaman yang lain yang ada di sekitar danau juga ya. Jadi kalau kalian mau tambah, kalian bisa tambahkan tanaman bunga, atau rumput-rumput, atau daun-daunan, atau pepohonan. Untuk ukuran gambarnya, usahakan jangan terlalu kecil, jadi sedang-sedang aja. Dan disesuaikan dengan seberapa besar kertas kita. Nah, karena saya menggunakan kertas A4, jadi objeknya ini pun saya sesuaikan ya. Jadi kalau objeknya banyak, ya ukurannya kita bisa agak sedikit diperkecil. Tapi kalau objeknya sedikit, ya ukuran gambarnya diperbesar aja supaya nanti lebih enak diwarna dan kertas gambar kita tidak terlihat kosong. Teman-teman, bagi kalian yang suka dengan video gambar yang saya buat, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe dan juga di like videonya ya. Dan saya juga membuat akun Instagram baru yaitu The Pastel Color, yang dimana di dalamnya berisikan karya-karya menggunakan oil pastel serta ada gambar hitam putihnya. Jadi pastikan kalian follow akun Instagram saya The Pastel Color dan juga satu lagi yaitu Drawing by Vivitan. Nah, bagi teman-teman yang sudah follow, sudah subscribe, makasih banyak ya. Oke, balik lagi ke gambar. Nah, di sisi sebelah kanan saya juga tambahkan tanaman lain. Di sini saya cuma buat batangnya lurus aja, lalu saya buat tulang-tulang daunnya, dan daunnya tinggal dilingkar-lingkar gitu. Nah, daun ini seperti tanaman apa, ayo? Nah, tentu saja kalian pernah lihat ya daun-daun yang seperti ini yang bentuknya padat gitu. Selanjutnya, mari kita tambahkan objek lainnya. Di sisi kiri, di sini saya tambahkan pohon. Jadi kiri kanan nanti dibuat ada pohon deh supaya ada objek yang besar dan juga supaya nggak kosong gitu ya. Jadi gampang banget kalau kita buat pohon ya buat batangnya dulu, lalu kita buat daunnya. Nih daunnya ini bentuknya seperti kapas gitu ya. Jadi seperti cotton candy gitu. Nah, kalau kalian mau lebih detail boleh bentuk daunnya ya seperti selayaknya daun. Jadi tergantung dari kaliannya maunya gimana ya. Jadi sesuai juga dengan kemampuan juga. Nah, yang saya tambahkan ini, anggap aja ini anak sungai, tapi seperti agak jatuh-jatuh gitu ya airnya, seperti ada perbedaan tingginya. Dan selesai sudah pemandangan danau. Nah,
Setelah itu saya buat nama dan tanggal. Tanggal itu penting ya, supaya kita tahu memori dari pembuatan gambarnya, dan nanti kalau misalnya setahun atau 2 tahun kemudian kalian bisa lihat kembali dan bisa dilihat apakah ada perkembangan atau tidak. Nah, di sini untuk mewarnainya saya menggunakan oil pastel TT yang 55 warna. Untuk setiap warna yang saya gunakan, saya tuliskan captionnya. Jadi saya mulai dari bagian langit nih, saya buat dulu awannya. Untuk awan, kalian bisa lihat warnanya sangat mencolok, yaitu warna ungu. Saya padu-padankan, saya gradasikan dengan warna pink, dan bagian bawahnya adalah warna kuning. Nah, kelihatan menarik kan? Nah, ada awan-awan seperti ini kita bisa buat seolah-olah kesannya lagi sunset atau matahari terbenam. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi awan yang warnanya berasal dari warna orange. Jadi, orange tua hampir ke merah itu kan vermilion, makin ke bawah makin kuning atau yellow. Selanjutnya nanti di sisi bawah itu saya akan warnai dengan gradasi vermilion, orange, yellow, orange, chrome yellow, yellow, lemon yellow, Naples yellow, dan white. Jadi di bawah-bawahnya ini dari orange, nanti di atas ada warna biru. Birunya sendiri dari light blue, sky blue, lavender, pink, dan all pink. Setelah itu nanti ditemukan atau dia pasti ada titik temunya ya. Jadi di sini saya gunakan warna ketemunya itu warna yellownya di atas dan di bawah. Nanti Naples yellownya itu di tengah-tengah. Naples yellownya sendiri nanti harus di blend dengan warna putih. Jadi warnanya nanti tengahnya itu lebih pucat atau lebih muda. Setelah itu mari kita warnai batang pohon. Batang pohon, kalau kalian mau kelihatan lebih tua lagi, kalian bisa tambahkan hitam ya. Tapi kalau maunya ikuti ini juga nggak apa-apa. Jadi ini dari warna coklat tua dulu, dari kiri ke kanan. Nah, penentuan mana gelap mana terang sesuai dengan di mana titik cahaya itu berasal. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat kan cahayanya dari tengah ya, posisi matahari terbenamnya kan di tengah. Jadi, yang menghadap matahari itu warnanya lebih muda. Nah, pohon yang sebelah kanan kan terbalik nih, gradasinya dari kanan ke kiri. Dan karena pohonnya itu punya lapisan-lapisan, jadi perlapisan itu saya gradasikan perlapisan ya, bukan berarti satu lapis itu satu warna. Jangan, kita buat gradasi supaya nanti kelihatannya tekstur pohonnya itu kelihatan lebih bertekstur, kelihatan dalam gitu. Untuk daun di sini basic aja ya. Jadi saya warnai dengan warna hijau ya, tentu saja dari warna tua hingga ke muda. Dengan posisi gradasi yang sama dengan pohonnya. Setelah itu pulau yang jauh di sana, jadi kalau danau itu kan pasti ada pulau-pulaunya juga ya. Pulau-pulau itu sebenarnya bukan pulau, daratan yang menjorok gitu keluar. Kelihatan dari danaunya. Nah, ini warnanya warna olive. Lanjut ke air. Airnya saya mulai dari Prussian blue atau warna biru paling tua dengan komposisi kiri kanan. Kiri kanannya tua, makin ke tengah itu warnanya makin muda. Nah, kalian bisa lihat, bisa dibagi garisnya dengan pola zigzag, jadi makin ke tengah gitu. Bisa juga kalian buat seperti bentuk gelombang, jadi gelombang gitu, garisnya gelombang-gelombang. Nanti digradasikan dari bawah ke atas. Setiap gelombang satu gradasi. Nah, mari kita lanjutkan ke daun. Di sini saya gunakan teknik kerik. Jadi saya warnai dengan dasar dulu lemon yellow.
Setelah itu saya timpa dengan warna hijaunya. Lalu saya kerik-kerik dengan pola garis aja sih, membentuk tulang daun. Alat keriknya, kalau kalian punya oil pastel yang sama, itu yang bentuknya seperti burung yang warna biru, itu adalah alat keriknya. Kalau nggak punya, kalau oil pastelnya beda, kalian bisa gunakan paku atau tusuk sate, atau kalau kalian punya budget bisa beli alat kerik. Alat kerik itu banyak ya dijual di online shop, jadi kalian cek aja dengan kata kunci alat kerik krayon. Jadi nanti keluar. Harganya kisaran 45.000 atau 50.000 gitu ya. Kalau misalnya mau low budget, ya gunakan aja paku atau alat kerik yang udah tersedia, atau tusuk sate, itu kan murah meriah aja. Tusuk gigi juga boleh. Jadi kalau misalnya peralatan itu bisa disesuaikan dengan budget juga, nggak harus kita beli yang mahal-mahal ya. Yang penting bisa menghasilkan karya. Wah, gambarnya udah selesai diwarna, tinggal saya tebalkan dengan pensil 8B. Bagi kalian yang tidak punya, kalian bisa gunakan alternatif yang lain seperti pensil kaca atau pensil warna yang berwarna hitam. Jadi itu juga bisa, yang penting fungsinya sama, yaitu untuk menebalkan garis. Nah, fungsi menebalkannya supaya garisnya itu kelihatan kembali. Jadi kelihatannya rapi gitu ya. Dan kalau misalnya ada warna-warna yang keluar, kalian bisa hapus juga dengan menggunakan penghapus grip. Yang Faber-Castell itu juga bisa sedikit menghapus oil pastel yang keluar-keluar gitu ya. So guys, gambarnya sampai di sini dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat, dan jika kalian recreate gambar ini atau kalian gambar ulang, jangan lupa di tag ya ke Instagram The Pastel Color atau Drawing by Vivitan. Makasih sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye!